cek sound. Cek sound, Kang Imam, masuk suara saya? Masuk, Kang. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya izin asar dulu. Oke, siap, nggak apa-apa. Mangga, Kang. Oke. Siap, siap. File presentasinya ya. Baik, kita ataupun saya sambut ya kepada Kang Sultan, saya persilakan. Mangga, Kang. Oke, terima kasih, Kang. Wah, keren ini hostnya. Cocok jadi host Metro TV. Oke, Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi salam kenal, saya Ahmad Sultan. Bapak Ibu boleh panggil saya Ahmad, boleh panggil saya Sultan, silahkan. Saya direktur dari PT Mahakarya Agro Propertindo. Ini PT kami khusus untuk proyek kafling. Jadi selain kafling kami juga ada proyek beberapa perumahan baik di Sukabumi rumah subsidi dan di Bogor real estate-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu kami sedikit ini siapa, boleh searching di Google, ketik PT Mahakarya Sinaro atau nama saya Ahmad Sultan Sinaro. Jadi nama lengkap saya Ahmad Sultan Sinaro. Atau PT Mahakarya Sinaro, induk dari PT induk sih tidak ya, tapi ini PT kedua kami untuk kafling. Jadi alhamdulillah kami sudah sering diliput oleh media baik lokal maupun nasional. Jadi kalau tadi melihat wajah saya tidak terlalu asing mungkin karena pernah lihat di TV. Biar nggak terlalu tegang ya, saya bahasanya agak ini aja ya. Jadi alhamdulillah kami sering pernah masuk ke Kompas Nasional segala macam, diliput proyek-proyek kami. Saat itu sempat viral gara-gara ada salah satu gubernur yang kampanyenya adalah DP 0. Jadi jauh sebelum gubernur itu kampanye DP 0, kami sudah praktekkan DP 0 di beberapa proyek-proyek kami. Jadi saat itu pas kampanye DP 0 itu lelalahnya kami diliput oleh media nasional, lumayan ramai saat itu. Oke, terima kasih buat Syariah Property. Nanti saya dibantu untuk nge-share itu ya Kang ya, Kang Imam ya. Nge-share PPT-nya, nggak apa-apa nanti dioperatori Kang Imam. Oke, siap. Oke, Kang. Nah, Bapak Ibu, kita biar nggak satu arah, kalau nanti kira-kira ada yang mau ditanyakan, monggo langsung ditanyakan. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu, silakan. Sorry. Langsung voice pakai suara kali ya? Nggak. Boleh, boleh. Mangga teman-teman yang mau ditanyakan. Oh, belum, Kang. Ini belum ya, oke. Oke, boleh tampilkan slide-nya, Kang? Oke, siap. Sebentar.
Oke, saya share ya. Oke, ini sudah jelas belum? Ya, jelas Kang. Di slideshow. Oke, sebentar. Oke, Nah, mangga Kang. oke, ini sedikit produk knowledge tentang kita namanya Bogor Barat Agro Hills. Lebih tepatnya di Kecamatan Loisadeng di Kabupaten Bogor saat ini. Jadi Kabupaten Bogor ini ke depan akan pecah jadi 3 lokasi, Bogor Timur dan Bogor Barat. Yang sudah ACC ini Bogor Barat, dan nanti kemungkinan Luwiliang, Luwisadeng ini akan menjadi pusat bisnisnya. Karena saat ini di Luwiliang ini memang RSUD sudah ada, terus terminal sudah ada, pusat bisnisnya sudah besar gitu kan dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bogor Barat. Jadi nanti nanti ini akan ada kabupaten baru namanya Kabupaten Bogor Barat. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman bisa lihat itu ada logo kami, itu logo resmi kami dan alhamdulillah logo ini sudah dipatenkan di Haki. Jadi tidak akan ada proyek lain yang boleh memakai nama itu karena sudah kita patenkan di Haki. Jadi untuk urusan logo saja kita sangat serius kita patenkan agar ke depannya tidak ada yang menyamai kita terus apalagi sampai nauzubillah niatnya untuk hal yang negatif gitu ya. Jadi logo ini sudah kita patenkan dan kita sudah mendapatkan hak patennya. Oke, next. Oke. Nah, ini gambarannya, ini Bogor Barat ini rencananya proyek kami ini untuk tahap 1 ini 500 sampai 600 kafling. Alhamdulillah kemarin saya ada meeting buka puasa dengan Pak Kepala Desanya dan jajarannya dari kecamatan. Ini infonya ada beberapa lahan yang gandeng dengan kami yang minta untuk dibebaskan. Jadi gambaran jika itu terjadi maka luas kafling kami kemungkinan akan mendekati 30 hektar. Oke, next. Nah, ini sedikit kampanye profil perusahaan kami, legalitas perusahaan kami, ada akte, next. Sudah tercatat juga di Kemenkumham, next, NIB segala macam, next. Ini izin-izin yang sudah kami dapatkan. Oke, itu sekilas tadi tentang ini. Nah, ini lokasinya di mana sih? Lokasinya ini kurang lebih kita berada di kecamatannya Luwisadeng, desanya Luwisadeng. Kurang lebih hanya sekitar 2 kilometer dari jalan provinsi. Kalau dari jalan angkot, jalan kotanya, jalan kabupatennya, maaf, itu kurang lebih hanya 100 meter. Jadi Bapak Ibu cukup membayangkannya ini sekalipun ini kafling agro, jadi tidak jauh sekali dari peradaban gitu ya. Ini kita relatif kalau Bapak Ibu dari Jakarta itu bisa naik bis Prima Jasa, turunnya di Terminal Luwiliang. Dari terminal itu kalau ngojek itu kurang lebih 3 kilo nggak sampai 10 menit. Kalau naik angkot itu pun ada. Jadi jangan dibayangkan ini agro tempatnya sangat dalam sekali, enggak. Kita lokasinya mungkin teman-teman yang udah ke sana nanti boleh share tuh gimana posisinya. Next. Nah, ini saat kemarin ceritanya kita kalau orang bilang syukuran kali ya. Jadi kita ngundang beberapa muspika dan muspida di lokasi, Babinsa, Banwimas dari unsur-unsur pemerintahan, kami adakan ini soft launching-nya saat itu. Oke, next. Oke, ini tadi yang sedikit saya jelaskan di awal. Jadi kalau dari jalan raya, jalan angkot, itu Bapak Ibu bisa turun dan jalan nggak terlalu jauh lah, karena hanya 100 meter kurang lebih. Nah, kalau dari kantor Balai Desa, ini kita lokasinya tidak jauh juga dari kantor Balai Desa. Tanahnya ini di belakangnya kantor Balai Desanya.
Nah, kalau dari jalan provinsi kita juga pernah ukur itu kurang lebih tidak lebih dari 2 kilo. Jadi 3 kilo dari RSUD, jadi di sana ada RSUD namanya RSUD Luwiliang. RSUD itu berdekatan hampir seberang-seberangan dengan terminal Luwiliang. Nah, dari terminal itu kurang lebih hanya 3 kilometer. Jadi kebayang itu di situ sudah ada RSUD Luwiliang, sudah ada terminal Luwiliang. Kalau ke SMA Negeri 1 Luwisadeng itu malah dekat sekali. Jadi kalau dekat sekali lah, pokoknya jalan itu masih memungkinkan lah. Nah, terus di sekitar situ, jadi kalau di Bogor Barat ini terkenal dengan daerah santri, Bapak Ibu. Jadi di sana itu ada banyak sekali pondok pesantren, baik yang masih masih apa ya, kalau saya bilang tradisional nggak tradisional juga, atau gini ya, baik masih kecil gitu ya, atau yang sudah skalanya nasional, misal Ummul Qura. Jadi kalau teman-teman di Bogor tuh tahu lah Ummul Qura. Ummul Qura itu ada di sana juga. Bahkan infonya kemarin saya rapat dengan Pak Camat dan Pak Kades, Pak Lurah, itu katanya Safi Antonio yang disentuh apa ya, kayak Imam namanya, saya kok lupa ya. Taskia. Taskia itu sedang mengurus izin untuk bikin ini juga di situ, pendidikan. Jadi kelebihan kita mungkin kalau teman-teman sudah ke sana pasti, apalagi mohon maaf ya ketika tidak bermaksud membandingkan, tapi kalau sudah pernah ke kafling-kafling di Bogor Timur yang rata-rata aksesnya memang agak jauh dari pusat-pusat baik bisnis maupun fasilitas lainnya, kalau kita sangat dekat sekali dengan baik pusat bisnis maupun pusat pendidikan. Bahkan kemarin saya ketemu oleh salah satu orang kayanya Luwiliang, dia sangat fenomenal sekali orangnya. Kalau saya bilang ini M Yunusnya Indonesia lah gitu. Bahkan M Yunus itu pernah 3 kali ke kantornya. Ingat nggak M Yunus yang Grammar Bank? Jadi ternyata di Bogor Barat itu ada yang mengadopsi konsepnya M Yunus yang dari Bangladesh itu. Karyawannya dia banyak sekali, terus nempel, bahkan nanti kemarin kita sudah MOU, nanti ada akses belakangnya pakai tanah kita, itu nempel, dia punya tanah di situ lebih dari 4 hektar, itu akan dibikin sekolah gratis. Persis nempel dengan tanah kafling. Bahkan dia lewat 2 akses, salah satu aksesnya nanti akses bersama dengan tanah kafling. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, itu kan gambar paling atas sebelah kanan. Nah, itu jalur angkotnya. Nah, Bapak Ibu turun di situ nanti masuk. Dari situ kurang lebih hanya 100 meter. Next. Oke, untuk kafling itu seperti apa? Pertama saya informasikan bahwa kami ini kafling agro, kafling pertanian. Walaupun di kiri kanannya itu sudah perumahan semua. Ada perumahan koperasi, itu rumahnya besar-besar dan mewah-mewah. Ada juga rumah yang dulu subsidi sekarang tidak. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Rizkon Dramaga, kita di belakangnya Rizkon Dramaga. Jadi dekat sekali dengan, cuman nanti pada akhirnya kayaknya akan nempel dengan Rizkon Dramaga ketika kita sampai perluasan 30 hektar. Nah, kaflingnya ini jalannya akan dicor, row jalan utama ini 8 meter, row jalan lingkungan ini 6 meter. Terus Bogor Barat ini dikenal dengan banyak sekali wisata. Kalau Bapak Ibu pernah dengar wisata Rumah Pohon, Pak Bongbon, kita dekat sekali dengan Pak Bongbon. Terus dekat juga sentra pendidikan, tadi yang dijelaskan di awal, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Terus sekelilingnya sudah perumahan besar. Rizkon itu setahu saya dia lebih dari 60 hektar dan sekarang itu posisinya sedang berjalan proyeknya. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, itu kan ada cor-coran, itu tadi dari situ ke jalan angkot, itu yang 100 meter. Nah, yang sedang ada kerikilnya itu akses
muka kita, muka masuknya. Next. Nah, ini di jalan utama, alhamdulillah kami juga itu armada kami, jadi alhamdulillah kami punya armada sendiri untuk proyek ini. Itu ini agak ini ya, kalau di situ namanya M. Zaidan tuh anak saya yang pertama, saya kasih nama anak saya yang pertama. Jadi ini armada kita khusus untuk proyek di Bogor Barat Agro Hills. Next. Nah, berapa sih harganya? Ini sebenarnya untuk harga promo ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini kita masih jual di 43 juta. Kita mendapatkan 100 meter dan sudah free AJB dan pajak. Hari ini saya tadi tanda tangan AJB untuk konsumen-konsumen dari apa namanya salah satu agensi juga. Hari ini tadi saya beberapa sudah saya terima AJB khususnya untuk yang sudah lunas. Nah, nanti di 100 meter itu akan kita tanam satu pohon buah unggulan, boleh memilih antara duren, alpukat, kelapa, terus rambutan, dan lain-lain. Terus sudah termasuk biaya perawatan 1 tahun. Nah, oke. Ini yang perlu disampaikan ke teman-teman semua dan nanti dilanjutkan ke konsumen. Kita tidak menjanjikan bahwa ini adalah produktif. Kita hanya berupaya untuk menanamkan dengan bibit terbaik, bibit yang tidak asal-asal, tapi kita tidak berani menjanjikan, oh ini pasti berbuah, nanti dalam hitungan 1 tahun akan mendapatkan pasokan segini. Kita tidak. Jadi kita menghindari ada beberapa dulu ya, ada beberapa kafling yang bermasalah ya teman-teman pasti tahu, saya tidak mau nyebutin namanya. Kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi next, ini sistem pembayarannya. Ini ada 2, yang pertama cash, yang kedua dengan skema cicilan. Next. Nah, cicilannya bisa arahnya ke sini, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, booking fee 1 juta. Ini asumsi masih harga 43 juta, Bapak Ibu. Ada DP dari 21 juta dan 14 juta. Cicilan mulai dari 1,5 sampai 2 juta. Ini syaratnya nanti boleh dibaca ke bawah. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan. Next. Nah, ini sedikit dokumentasi tentang form survei teman-teman survei kita dan sedikit saya informasikan, alhamdulillah hampir 100% konsumen yang survei itu ambil unit. Bahkan ada konsumen yang dia konsultan BUMN besar, konsultan keuangan, ya tahu sendiri ya konsultan itu betapa detailnya. Itu beliau rencana ngambil 2 atau 3, pas lihat lokasi, saat itu langsung closing di tempat ngambil 4 unit. Rata-rata mereka yang survei itu alhamdulillah 100% closing. Next. Walaupun sedikit saya apa ya, kalau boleh rekomendasikan, sinyal. Oke, saya lanjut ya, yang lain aman ya? Aman sih. Sinyal aman ya, oke. Sedikit kalau boleh saya sarankan, sebaiknya melit konsumen survei tidak weekend untuk sore hari. Karena di sana macetnya luar biasa. Walaupun kemacetan itu terkadang memberikan berkah buat kita. Kenapa? Loh, kalau nggak macet ya harga 43 juta per meter itu mahal sekali. Tapi kalau tempatnya sangat macet, ya harganya jadi ya worry gitu kan. Kalau rata-rata kalau sudah di atas jam 3, apalagi weekend itu parah sekali, luar biasa. Dari Yasmin itu kalau kemarin kita hitung itu kurang lebih 20 kilo. Kalau lancar itu tidak sampai 1 jam. Kalau macet, ya mendingan putar balik. Karena 3 jam kadang nggak sampai. Karena banyak orang Jakarta yang berwisata ke daerah sana. Dan kedua, ya memang daerah situ sudah sangat berkembang. Mulai banyak orang Jakarta yang melirik daerah situ untuk jadi tempat investasi. Dan tempat, ya kalau saya bilang seperti Puncak, nggak head to head membandingkannya, tetapi
di sana pemandangannya bagus dan ya kalau weekend ramai sekali dan rata-rata ya plat Jakarta juga gitu loh. Next. Nah, ini teman-teman nanti bisa boleh baca aja. Ini alur untuk jadi surat kita konsumen nanti mendapatkan akte jual beli. Nah, ini AJB untuk apa namanya konsumen yang membeli cash. Jadi pertama beli kafling kasih tanda jadi. Kalau untuk skema tunai ya, ini persiapan berkas AJB nanti konsumen menyertakan KTP, NPWP, KK dan lain-lain. Terus kurang lebih 2 sampai 3 bulan akan ada tanda tangan AJB. Setelah akan ada tanda tangan AJB, ini proses pembayaran pajak-pajaknya karena pajak penjual pembeli itu kami yang sudah mengurusnya. Lalu registrasi AJB, menomori AJB dalam sederhananya. Nah, setelah itu baru serah terima dokumen AJB ke konsumen. Jadi AJB yang sudah diterima konsumen nanti ini AJB yang resmi, AJB yang sudah membayar pajak resmi, AJB yang sudah ternomori resmi. Gitu. Jadi ini skemanya seperti ini. Next, ini untuk yang tunai. Nah, ini untuk yang cicilan. Skemanya sama, hanya bedanya ada PPJB karena belum lunas ya. PPJB ini sebagai tanda jadi, sebagai apa ya pegangan baik untuk penjual dan pembeli agar saling punya pegangan. PPJB teman-teman juga udah pasti tahu ya, pengikatan perjanjian jual beli. Nah, setelah sudah lunas, baru nanti akan lanjut ke proses AJB. Jadi tetap AJB itu ditandatangani setelah lunas. Karena AJB itu kan ya namanya pengalihan jual beli ya kalau AJB itu ya. Jadi kalau belum lunas tanda tangan developer yang ngeri gitu kan. Nanti kalau konsumennya tidak kooperatif ya kita kalah pasti. Gitu. Next. Oke, ini teman-teman ini saya rasa teman-teman sudah pasti punya skema yang lebih jago gitu kan. Ini cuman ini dibuatkan oleh staf saya yang sudah terjadi seperti ini. Oke. Yang perlu saya informasikan begini. Bapak Ibu tidak perlu harus capek-capek menemani konsumen, cukup nanti berkomunikasi untuk misal besok ada konsumen kami atas nama ini akan survei. Nah, nanti Bapak Ibu mengawal saja, nanti yang mengawal dalam tanda artian mengawal secara online. Ya kalau Bapak Ibu bisa menemani sampai lokasi jauh lebih bagus. Tapi ketika Bapak Ibu tidak bisa menemani, nanti kami ada tim di sana namanya Kang Asep untuk menemani konsumen Bapak Ibu dan membantu sampai closing. Tentunya tetap dikawal oleh Bapak Ibu semua. Jadi lempar-lempar berkas juga cukup. Sejauh ini ada namanya Kang Sahal, saya sebutkan namanya, itu setahu saya dia baru 2 kali ke lokasi, tapi closingnya sudah di atas, aduh sudah puluhan dia. Setiap minggu tuh ada aja konsumen dia yang closing, 2 gitu ya. Dia malah kalau setiap konsumen datang itu jarang menemani, malah setahu saya baru sekali dia nemanin konsumen ke survei gitu. Sisanya diserahkan oleh tim kami. Oke. Next. Kalau nanti ada yang tanya kapan cair fee, itu sederhananya setelah konsumen menyerahkan uangnya dan sudah tanda tangan AJB. Kalau untuk yang cicilan bagaimana? Ya cicilan nanti persen ya menyesuaikan dengan uang yang masuk. Dan kami kurang lebih maksimal 7 hari untuk diteruskan ke agent atau teman-teman member, tapi sejauh ini sih kita nggak sampai 7 hari, rata-rata 2 sampai nggak sampai 3 malah, rata-rata 1 sampai 2 hari itu sudah fee teman-teman, hak teman-teman sudah kita geser gitu ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sinergi, salam closing. Selanjutnya kita diskusi saja. Mungkin kalau ada yang belum jelas atau ada yang ditambahkan, monggo silakan. Oke, saya serahkan ke host. Silakan host. Siap, terima kasih banyak Kang Sultan. Oke, itu
teman-teman, tadi adalah pemaparan dari proyek Bogor Barat Agro Hills ya, yang memang kalau mau ibaratnya komparasi dengan proyek-proyek dari Bogor Timur, dan kebetulan saya sudah survei juga, memang dari aksesnya itu sangat dekat banget. Ya, sangat dekat banget. Tadi mungkin ada beberapa dokumentasi dan itu udah ada angkot ya. Bahkan di daerah tersebut juga ATM ataupun Indomaret, supermarket, minimarket itu juga ada. Jadi event pun dari konsumen ataupun yang survei tidak membawa uang cash, bisa digiring dengan ke ATM ya. Ya memang di situ sudah tersedia ya ATM bersama dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mangga. Pak Ade, silakan Pak Ade. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait coupling ya. Nah, itu untuk bonus apa ya? Itu cuma satu pohon mungkin ya. Terus yang keduanya, apakah nanti setelah berjalan beberapa lama gitu, misalkan jikalau konsumen itu emang khusus coupling atau misalkan bisa dibangun ke depannya gitu. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sultan, mangga Kang, dibantu jawab Kang. Oke. Terkait bonusnya saat ini ya boleh memilih buahnya Ustadz. Nah, kedua, saat ini saya tidak akan menutupi, saat ini zona kita memang zona pertanian. Oke, saat ini adalah zona pertanian tapi tanahnya 100% CNC, clean and clear. Jadi ketika zona pertanian yang dasarnya ini adalah tanah girik, jadi kedepannya bisa nggak jadi perumahan? Sebenarnya sekitar kita itu sudah perumahan semua, Ustadz. Dan sebenarnya saya juga agak bingung kok bisa gitu ya mereka bangun perumahan gitu ya. Ya you know lah gitu kan negara ini. Jadi sekitar kita sudah perumahan-perumahan besar semua sebenarnya. Gitu. Jadi kedepannya bisa nggak jadi perumahan, saya nggak berani mengatakan itu, tapi saya cuma bisa bilang sekitarnya sudah perumahan semua, Ustaz. Gitu. Iya. Ya seandainya gitu itu udah dibeli misalkan kan udah kurang pengen dibangun gitu. Iya. Dari konsumen itu udah beli, udah lama nempati bisa atau udah memiliki terus mau dibangun gitu. Jadi emang itu kawasannya RT-nya untuk pertanian gitu. Pertanian saat ini memang masih zonanya zona pertanian. Iya, walaupun memang kita nempel dengan beberapa zona ini ya, zona hijau. Tapi jauh. Nah, sebagian besar sih pokoknya di sana pertanian dan pemukiman desa. Iya. PD, zona PD berarti ya. Jadi desa. Untuk ya seperti itu mungkin ya nanti kalau ada yang nanya lah gitu kan. Siap. Pasti sudah ada ini. Terus pokoknya tanah itu dikasih bonus memilih satu produk gitu ya, buah-buahan, terserah nanti itunya pilihannya gitu ya. Betul Ustaz. Terus misalkan kan dari sekian 100 meter ya luasnya itu. Betul. Itu depannya berapa gitu ukurannya lah gitu. Oke, untuk ukurannya itu 8 kali 12,5. Mukanya 8, lebarnya 8, panjangnya 12,5 meter. 12,5 meter, iya. Ya, lumayan lebar ya. Lumayan lebar. Iya. Oke, sementara gitu Pak. Terima kasih. Siap, Pak Tunuhun, Kang Ade sudah bertanya gitu ya. Oke, ini Kang Sultan ada dari chat ya, ini gantian. Jadi teman-teman nanti silakan dinyalain mic-nya aja. Nanti bergiliran nanti saya bacakan juga. Ini dari Kang Dadan. Nanya Kang, bonus kafling kan hanya satu pohon buah pilihan. Untuk tanaman lainnya konsumen yang nentuin atau bagaimana teknisnya? Enggak? Ya, konsumen yang menentukan Kang.
mau milih duren kah? Ini kemarin ada cerita lucu sih ya. Jadi di proyek itu ada suami istri berdebat. Jadi dia ternyata itu konsumennya di Bogor Timur juga ngambil. Di kita ngambil 2, awalnya rencana ngambil 1, ternyata akhirnya ngambil 2. Sama istrinya maunya apa, alpukat, suaminya maunya duren. Akhirnya mereka berdebat. Akhirnya disepakati, ya udah punya papa duren aja, punya aku pokoknya alpukat gitu kan. Jadi jawabannya konsumen nanti yang menentukan, nanti ada formnya. Ada formnya di situ mereka ngisi buahnya apa gitu. Jadi bebas konsumen memilih buah apa Oke, gitu. siap. Gitu ya Kang Dadan ya. Terkait tadi teknis ya. Jadi konsumen memilih buahnya. Kang Ahmad belum jelas, Kang Ahmad. Yang saya maksud itu kan yang satu pilar memang satu customer yang milih satu itu kan. Karena 100 meter kan luas, masa cuma satu pohon aja. Nah untuk ngisi Oke. tanah lainnya itu gimana teknisnya? Apakah Oke. konsumen yang nyediain sendiri tanamannya? Apakah dibantu sama pihak developer atau bagaimana? Oke. Gini, Pak, memang kalau sebenarnya kalau saya agak sedikit punya ilmu ya terkait duren misalnya. Sebenarnya tanaman duren itu idealnya ditanam minimal itu 8x8, Pak. Jadi untuk 100 meter persegi itu memang Hanya satu gitu ya? hanya satu malah. Oh. Jadi kalau ada duren itu ditanam jaraknya 2 meter persegi ya itu udah pasti ngaco. Oke. Oh, Nah, jadi seluas itu cuma cukup untuk satu tanaman gitu untuk ya? satu tanaman sebenarnya, dan itu pun kita tanam nanti agak depan. Tujuannya apa? Tujuannya juga nanti ke depan konsumen ketika pengen bikin gubuk di situ, pengen bikin rumah panggung di situ, ada space. Oh, oke. Itu Oke, jadi ya. ngertos. Gitu Kang. Oke. Ya, clear. Oke. Kang Dadan terjawab ya Kang ya? Ya, nuhun. Oke, sami-sami. Terima kasih. Turun Kang Dadan. Oke, ini lanjut ya Kang Sultan ya. Dari Kang Wisnu dari Diva Pro, rencana infrastrukturnya cor beton atau bagaimana Kang Ahmad Sultan? Ini Cor beton Kang. Cor beton, saat ini kita sudah jalan utama itu sudah tahap pengerasan. Nah, yang tadi teman-teman lihat itu mobil kita bawa berangkal, bawa batu-batu dasar ya untuk pengerasan. Jadi jalan kita cor. Awalnya mau kita aspal dengan cor itu sebenarnya memang mahalan cor ya. RAB-nya jauh di atas cor. Cuman kalau ngecor itu perawatannya lebih mudah ke depannya. Sehingga kita akhirnya nggak apa-apa mahal di awal, tapi konsumen happy gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa kan perawatannya mudah. Jadi jalan kita cor. Baik jalan utama dan juga jalan lingkungan. Jadi dicor ya Kang ya, untuk nih Kang Wisnu nih. Tadi mungkin sedikit pemaparan ataupun terlewat itu sudah disampaikan dan reminder lagi. Oke, lanjut ke berikutnya dari Kang Wijaya Properti Syariah. Misal buyer tanya, ingin bangun rumah secepatnya, teknis perizinannya gimana Kang? Kira-kira perlu berapa lama? Apakah developer bisa bantu untuk urus terkait hal tersebut? Gimana Kang Sultan? Kalau mau cepat-cepat arahin proyek lain aja. Kita juga ada proyek yang siap bangun. Bahkan hari ini bayar, hari ini bangun. Itu, Kang Mani, Kang Kalau untuk yang sini, saya khawatir gini Bapak Ibu, menjanjikan konsumen, oh bisa gitu kan. Kita karena memang peruntukan kita, izin kita di situ untuk agro. Makanya kita sengaja membuat PT Mahakarya Agro Propertindo khusus untuk mengurusi ini. Jadi ketika ada konsumen yang bertanya seperti itu, jawabannya sih mungkin gini ya, kita tidak merekomendasikan untuk dibangun karena emang ini kawasannya agro, tapi sekitarnya memang rata-rata sudah jadi perumahan. Gitu, sekitarnya perumahan. Apakah ada IMB-nya? Nggak ada juga. Apalagi nanti IMB itu sudah dihapuskan ya. Kan nanti tidak perlu ada urus IMB lagi. Itu Kang jawabannya Kang. Jadi kita belum bisa membantu untuk sampai sejauh itu. Namun nanti juga ada ibaratnya diresmiin itu bisa zonasinya bisa berubah ya Kang ya? Berubah Kang, karena memang plottingnya di situ itu memang untuk
Luiliang, Lui Sadeng itu arahnya memang pemukiman semua. Gitu. Siap. Oke, itu Kang Wijaya, semoga terbantu. Dan selanjutnya ini ada Teh Yuliani. Untuk penanaman pohon selanjutnya, selain pohon yang didapat satu pohon selanjutnya, boleh tanam buah yang lain selain yang ditentukan. Atau boleh yang lain juga selain perawatan 1 tahun selanjutnya seperti apa? Kita hanya menyediakan satu pohon, ketika konsumen mau nambah itu lagi-lagi ketika sudah milik konsumen itu, wah itu sepenuhnya haknya konsumen. Setelah 1 tahun bagaimana? Kemarin sempat ada wacana nanti akan ada kolektif untuk sama-sama dikelola. Nanti sama-sama dikelola, iurannya kita belum tentukan. Kemarin saya coba tanya-tanya yang lain itu kurang lebih 100.000. Tentunya nggak jauh dari angka itu mungkin ya, tapi saya nggak berani ngomong sih saat ini. Gitu. Jadi tahun kedua dan ketiga nanti akan ada pengelolanya dari kita juga, tapi ketika Bapak Ibu tidak pun tidak masalah. Cuman logikanya memang begini, misal duren itu kita tanam umur 2 tahun, yang sudah tingginya 1,5 meter. Sebenarnya masa kritis duren itu di 3 bulan pertama. Kita kasih waktu spare 1 tahun. Jadi harapannya sih setelah 1 tahun itu perawatannya tidak ekstrim lah. Tidak seperti merawat bayi atau tidak bayi tumbuhan dalam artian seperti saat masa kritis ya. Karena masa kritis itu kalau untuk tanaman itu biasanya 1 sampai 3 bulan. Setelah itu insya Allah relatif lebih mudah perawatannya. Gitu. Jadi ada wacana nanti setelah 1 tahun bareng-bareng dikelola dengan sistem iuran pemilik kaflingnya. Kemarin sih kita hitung-hitung ya antara 50 sampai 100 sebenarnya harusnya sudah bisa. Termasuk biaya pupuk di dalamnya. Itu untuk setelah 1 tahun pertama. Itu Bu. Siap, terima kasih Kang. Itu ya Teh Yuliani jawabannya. Kemudian dari Kang Kresna Pradana, legalitas saya bukan. Legalitasnya nih saya bantu jawab nih Kang, saya hafal soalnya. Siap. Ini legalitasnya AJB ya. Kalau untuk SIM bisa ya Kang ya, tapi di luar di luar biaya press list ya. Betul. Ya. Itu kurang lebih berapa Kang? Kurang lebih kemarin saya komunikasi dengan notaris kami. Notaris ini yang biasa mengurusi akad-akad perumahan kami, baik di Bogor maupun di Sukabumi. Dia baru ancar-ancar itu di 5 sampai 7. Oke. 5 sampai 7 juta. Nah, nanti langsung komunikasi dengan notaris. Jadi kalau notaris kan enak ya, lembaganya resmi, tanda terimanya resmi gitu kan. Jadi malah kalau nanti ada karyawan kami merekomendasikan atau ngarahin untuk membuat SHM, mereka tanggung jawab, info ke saya karena karyawan kami tidak melayani itu. Karena khawatir nanti ini kan urusan kayak gini kan memang ada keahliannya masing-masing ya. Ahlinya ya pasti notaris gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu kita rekomendasikan ke notaris. Jadi kalau nanti agak mahal nih notarisnya, ya wajar lah gitu kan. Lebih baik lah agak mahal dikit tapi aman gitu kan. Ketimbang ada yang menjanjikan, oh ini ada 3 juta nih tapi nggak selesai, tapi kan nanti malah repot. Oke, itu Kang Kresna ya. Untuk jawaban terkait dengan legalitasnya. Dari Kang Dadan lagi, ini harga promo 43 juta sampai kapan? Sampai kapan Kang Sultan? Sampai 50 unit. Oh, oke. Dan sekarang sudah di 20-an. Berarti 30 unit buat member sehari aja kan, boleh nggak? Sampai 50 unit. Ini udah harga kedua loh Bapak Ibu. Awalnya, mohon maaf ya, awalnya itu malah kita di 39.500. Ya. Awalnya kita di 39.500. Sekarang kita sudah di 43. Kalau kuotanya sudah habis, kemungkinan di 45 sampai 47. Oke, ini kesempatan buat teman-teman nanti Kang Sultan bisa saya nego lah buat khusus buat teman-teman gitu. Siap. Kemarin ada juga agensi kayak gitu. Setor datanya nanti tetap ke leader ataupun nanti ke agensi ke saya, nanti saya setorkan ke
ke Kang Asep ya. Kebetulan saya juga udah ketemu Kang Asep. Kang Asep ada Kang? Atau masih sibuk ngurus bayar ya? Ini tadi sih katanya ada beberapa yang survei, nggak tahu sudah bergabung belum. Oke. Nah itu lagi beberapa survei ya. Jadi sekalian memperkenalkan ke teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi bonus untuk agensi yang sudah dibahas ya Kang. Itu bonus ini, bonus untuk buahnya ya Kang. Yang presentasinya itu yang tadi disampaikan. Jadi ada beberapa buah dan itu disediakan oleh developer tapi konsumen yang milih. Oke, lanjut lagi. Kalau SAM nantinya SAM pekarangan atau SAM sawah Kang? Oh enggak, kita darat Pak. Ya. Itu Kita semua, Kang, malah kita di puncak kemarin Kang ya, Kang Imam. Oh kita malah kalau naik capek lah kalau ke sana. Dari kantor marketing sampai ke atas itu kalau puasa capek, kalau nggak puasa sih seger sih. Oh ya, Akhirnya itu juga lokasinya yang nanti. Jadi gini Kang, ada beberapa teman-teman yang mau survei nih habis Lebaran gitu kan. Ini saya kasih tahu aja, saya kasih bocoran gitu ya. Di sana itu walaupun mungkin nanti panas, tapi nggak gerah ya. Ini yang saya alami langsung nih. Karena anginnya itu sejuk. sejuk banget. Maksudnya itu benar-benar ya emang palingan nanti juga apa sih untuk jaga-jaga pakai jaket ya. Karena takutnya khawatirnya masuk angin gitu kan. Karena memang saya alami sendiri tuh nggak gerah sama sekali. Beda halnya kalau misalnya di daerah lain itu langsung apa ya? Langsung memang spotnya itu anginnya itu udah kencang banget. Jadi event pun panas itu nggak kerasa gerah gitu ya. Itu sih ini bocoran gitu ya. Tahu-tahu hitam aja ya. Iya tahu-tahu udah hitam ya gitu. Awalnya sawo matang jadi hitam gitu kan sekarang. Oke, Kang mungkin bisa cerita sedikit Kang, ini terkait pemekaran gitu ya? Oke. Yang Bogor Barat. Gitu. Sebenarnya pemekaran itu wacana sudah lama sekali. Bogor Barat pecah itu sudah lama sekali. Cuman nanti Bapak Ibu boleh searching di Google, itu malah memang sudah diputuskan apa namanya bupatinya sudah naik, malah sudah naik ke provinsi dan sekarang itu bolanya sedang di pusat. Nah, harusnya tahun ini itu dana untuk proses pemekaran turun. Cuman karena terkendala COVID sepertinya dipending. Karena untuk kabupaten baru itu kan pusat itu mensubsidi, Kang. Infonya itu kalau tidak salah hampir 200 M per tahun untuk proses pembuatan kabupaten baru gitu ya. Nah, cuman ada beberapa daerah itu, ada beberapa kedinasan itu yang sudah mulai beroperasi di sana. Jadi pelan-pelan mereka sudah mulai ini apa namanya pindah gitu ya. Jadi Bapak Ibu bukan wacana lagi, jadi sudah ketok palu ya. Jadi sekarang bolanya tinggal di pusat. Pusat itu karena terkendala uang, karena resikonya pusat itu ketika meng-ACC ya menurunkan uang. Itu konsekuensinya gitu loh. Saat ini dibilang mandek sih enggak ya, terpending di pusat karena memang dananya sedang tidak ada. Gitu. Nanti kalau boleh kalau ada waktu Bapak Ibu searching di Google deh. Itu Ridwan Kamil sudah mendorong, memang sudah naik ke pusat. Gitu. Jadi sudah ACC di kabupaten dan provinsi, tinggal pusat. Jadi tinggal selangkah lagi bisa dibilang ya Kang. Mungkin betul. Dan dimanapun kabupaten wacananya itu sebenarnya di Cigudeg. Nah, Cigudeg itu pasti melewati daerah kita. Dan kalau dimanapun kabupatennya, pusat bisnisnya akan tetap Luiliang. Kenapa? Luiliang itu termasuk, jadi gini, kalau saya di properti itu gambarannya, kalau pengen ngelihat suatu daerah pemukimannya sudah mahal, sudah ramai atau belum, itu lihat di situ apakah ada bank BTN atau tidak. Di situ bank BTN itu ada kurang lebih 3 tahun yang lalu, baru-baru memang. Jadi itu bisa jadi indikator bahwa memang daerah situ sedang geliat pembangunan perumahannya sedang bagus. Oke, itu ya. Ini informasi untuk teman-teman semua untuk jadi nanti selling point untuk edukasi prospek yang memang didapatkan ketertarikan ke Bogor Barat tentunya. Bogor Barat Agro Hills ini.
Oke, silakan yang lain. Ada yang tanyakan, dipersilahkan baik dari bisa di chat ataupun via mic langsung ya. Oh ini Kang. Oke, sinyalnya tadi sempat disconnect. Iya betul. Mohon maaf kepada teman-teman semua, tadi muka saya yang hilang gitu kan. Ini kembali lagi. Iya silakan. Kemungkinan ini Kang. Yang beli ataupun tech unit itu kalau boleh tahu daerah mana aja nih? Oh ya, rata-rata ternyata yang ngambil tetap Bapak Ibu, bukan orang Bogor, tapi Jakarta. Konsumen terbanyak kita dari data sementara itu nomor 1 Jakarta, nomor 2 ternyata Tangerang. Tangerang. Karena kalau dari Tangerang BSD itu dekat. Kalau dari BSD itu lewatnya Rumpin itu tidak lebih dari 1 jam. Tidak lebih dari 1 jam. Makanya kemarin saya baru, oh iya benar, wajar ketika konsumen kedua itu bukan Bogor tapi malah Tangerang gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu beriklan, harap diperhatikan daerah Jakarta dan Tangerang. Ada juga dari Bekasi juga ada juga. Kalau umur Kang, umur rata-rata range-nya itu di Umur itu rata-rata memang di atas 30. 30. Konsumen kita termuda itu kemarin ada 1 orang itu kerja di Net TV, itu umurnya 25. 25. Di mayoritas Umurnya 25, tapi rata-rata di atas 40. 40. Jadi ketika saya coba tanya ke beberapa konsumen, ternyata ini memang mereka berpikirnya yang penting saya punya tanah dulu, daerahnya juga memang nah, nanti kedepannya untuk mereka berpikirnya untuk apa investasi, Bapak Ibu. Rata-rata konsumen kita itu konsumen investasi ternyata. Nabung tanah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nah, ini tadi sedikit mungkin nanti dari target market ataupun posisi iklan teman-teman nanti untuk di posting ya. Jadi mayoritas itu yang pertama dari Jakarta, yang kedua dari Tangerang ataupun tepatnya di daerah Rumpin ya. Di situ. Jadi itu menjadi nanti sasaran dan juga untuk umurnya itu ada di range-nya mungkin di 30 ataupun di atas 40 rata-rata. Karena memang kalau untuk investasi biasanya range umurnya umur segitu karena biasanya untuk apa ya? Mencari invest gitu kan ya di tanah terutama apalagi di masa tua gitu kan. Itu biasanya dialihkan ke situ. Ya, di tanah, bukan biasanya udah jarang kali ya, mungkin dari ya itu ke bank atau segala macam rata-rata masuknya ke properti untuk menjadi aset jangka panjang. Oke, silakan. Halo, Ini ya Kang, Assalamualaikum. Lilis, mangga Teh Lilis. Ini Kang untuk bahan iklannya gitu, misalkan untuk tagline-nya atau hashtag-nya yang bisa lebih masuk ke calon konsumennya itu apa ya Kang? Tagline-nya, hashtag-nya gitu yang lebih mudah diingat. Oke, Kang Sultan mungkin ada data yang Kafling buah unggulan. Oke. Sejauh ini tagline resmi kita Bogor Barat Agro Hills, kafling buah unggulan. bukan kafling serbaguna gitu ya. Pak kita ngeri ngomong. Itu teh mana Teh Lilis tadi? Iya, siap Kang, siap nuhun. Oh, gitu. Iya. Jadi kafling buah unggulan bisa juga nanti Bogor Barat ya. Jadi Bogor Barat Agrohis ataupun Bogor Barat dipisah ya karena memang nanti itu jadi kabupaten tersendiri. Itu juga bisa nanti dimasukin juga. Tentunya nama proyeknya ya Bogor Barat Agro Hills gitu ya. Bogor Barat Agro Hills, kafling buah unggulan dan Kabupaten Bogor Barat. Kita nggak pernah lepas tuh dari Kabupaten Bogor Barat. Seperti itu. Siap, terima kasih Teh
Lilis ya. Mangga teman, Siap. ini proyeknya proyek yang memang fenomenal ya. Jadi beda ya, 100 meter dan memang harganya masih terjangkau. Dengan lokasi yang memang sangat dekat, beda dari proyek ataupun yang lainnya. Oke, ini ada beberapa yang live mungkin sudah beduk kali ya, karena yang saya ketahui juga dari Kang Musin sama Kang Aman ini lokasinya di wilayah timur gitu ya. Jadi selamat berbuka untuk Kang Aman sama Kang Musin ya. Selamat buka puasa. Nah, untuk wilayah barat ini untuk bersabar gitu ya. Ini masih ada waktu 30 menit. Jadi fokus ke sini dulu, jangan fokus ke meja makan, oke? Oke, mangga yang lain ataupun Kang Ade lagi oh enggak? Kang Ade lagi oh enggak? Yang lain ya? Bisa di kolom chat. Sedikit mau tanya, Kang. Oke, mangga Kang. Halo, Bopar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu. Ini kalau lokasi dari Umbul Koro itu jauh enggak ya? Beda beloknya, Pak. Oh, Kalau Umbul kayak kalau Kuro, Umbul Koro kan belok kiri. ya, kalau Umbul Nah, kalau Kuro ini masih beloknya, lurus. ya, kalau Umbul Kuro beloknya sebelum pasar, kalau ini beloknya setelah pasar. Oh, setelah pasar ya. Ya. Jadi mesti lurus dulu pasar, Mesti mesti terus. Betul, Oh, iya. ngelewatin pasar dulu, nanti ngelewatin RSUD tentunya. Nah, kalau Bapak tahu Kecamatan Luwisadeng di sebelah kanan, sebelum kecamatan itu ada ke kiri. Nah, gampangnya gini, Pak. Itu jalan mau ke arah Antam. Iya. Jalan mau ke arah Antam. Tapi bukan yang Antam atas ya, kan ada lagi jalan di atasnya. Jadi kalau sudah lewat jembatan besi berarti kelewatan. Kan ada jembatan besi tuh. Iya. Jadi kalau udah ketemu jembatan besi berarti kejauhan gitu, mundur lagi. Lewat itu ya. Lewat berarti. Oke, ya. Kelewatan. Baik. Makasih ya. Soalnya saya paling jauh ke sana sampai pasar. Waktu itu kan anak saya di Umbul Koro, mondok di sana. Oh, siap. Jadi paling banter ke situ, ke pasar Lewiliang. Siap. Belum ke sana terus. Gitu. Oke, makasih. Siap. Turun Kang Bopar ya. Ditunggu channel Telegram. Itu nama komputer Bopar itu. Oh, nama aslinya siapa? Nama saya Udin. Iya. Soalnya saya tahu nih waktu ngisi sana dikasih nama Bopar. Soalnya sesuai dengan nama yang ada di Zoom ya. Iya. Oh, siap. Ya, nama di laptop saya itu yang installnya ini. Oke. Ya, salam kenal, nama saya Udin Supriyadi. Oke, siap Kang Supriyadi. Oke, lanjut ya. Kang Wijaya Properti saya. Bibit buah tin gratis untuk pembeli. Kayaknya sorry. kayaknya tadi sebelum saya belum saya bahas ya, sorry. Okay. Jadi buah tin ini tidak ditanam Bapak Ibu. Kita siapkan bonus buah tin untuk dibawa pulang. Untuk dibawa pulang. Karena kan memang buah tin itu kan tidak besar ya, dia tumbuhnya tidak besar juga sudah berbuah. Kalau ditanam di lokasi malah nanti yang makan orang lain. Oke, berarti ada. Jadi tapi memang niat kami awal itu kenapa ada buah tin itu karena ya saya terinspirasi dari watini wazaitun gitu kan. Saya aja baru makan buah tin itu udah di atas umur 30 tahun gitu, baru ini buah tin tuh. Oke, itu makanya ya. Jadi berarti ada plus menjadi selling point juga ya Kang ya, dapat buah tin yang memang bisa dibawa pulang gitu ya. Jadi Kang Wijaya itu ya, jadi tidak ditanam di lahannya ataupun yang dibeli tetapi dibawa pulang seperti itu. Oke, ini silakan ditanya banyak gitu ya. Karena saya tahu sendiri juga Kang Ahmad Sultan ini sangat luar biasa sibuknya gitu kan. Jadi mumpung berada ataupun masih bisa gitu ya memaparkan kepada teman-teman semua, disilahkan ditanyakan apa yang memang menjadi yang memang tadi belum ada ataupun unek-uneknya gitu ya, juga bisa disampaikan. Jadi waktu kita masih cukup lumayan banyak gitu ya, seperti itu. Mangga.
ada di sini juga ada beberapa yang memang sering saya lihat itu suka bertanya gitu ya. Apa mungkin sudah jelas atau seperti apa? Teman-teman silakan disampaikan gitu ya. Jadi tadi mungkin sekilas ya. Jadi sekilas ini headline-nya itu jangan bawa-bawa kafling serbaguna yang pertama. Jadi kafling buah unggulan. Ini takutnya karena sering misalnya iklan di Bogor di Timur gitu misalnya kafling serbaguna gitu kan. Jadi ini ditekankan itu adalah kafling buah unggulan karena memang zonasi untuk masih saat ini masih pertanian. Seperti itu. Ya, masih pertanian. Namun nanti tidak menutup kemungkinan juga bisa berubah pada saat itu sudah diresmikan gitu ya. Kabupaten Bogor Barat ini. Oke, ada yang tanya lagi? Kang Wijaya Property. Oh, ini Kang Wijaya lagi. Di channel ada keunggulan listrik ada. Maksudnya apa ya, Kang? Oh enggak, Kang Sultan. Jaringan listrik sih nanti akan ada disiapkan, tapi kita belum tahu nih apakah seluruhnya atau tidak. Sejauh ini sih listrik juga memang sudah masuk ya, karena memang sekitar situ juga memang perumahan, termasuk kantor kita pun itu sudah listrik sendiri. Nanti akan ada tiang-tiang, itu sebenarnya niat awal tuh tiang untuk lampu. Jadi saya sedang bertanya ke mereka apakah bisa nanti difungsikan juga untuk tiang kabel listriknya sekalian. Gitu. Itu jadi fasilitas ya, Kang ya? Betul Kang. Ya ada fasilitas listrik ya, yang memang masih sedang diskemakan oleh beliau gitu ya. Kang Wijaya mungkin bisa terbantu atas pertanyaan tadi. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman semua. Nanti recordnya, presentasinya ini saya sudah pegang ya, langsung dari Kang Sultan gitu, nanti akan di-share juga kepada teman-teman semua seperti itu. Atau mungkin ini sudah memang gimana, Kang? Memang kalau sederhananya gini sih, sasaran konsumen itu jauh sekali berbeda dengan nah ini yang perlu teman-teman jangan sampai nanti boncos ngiklan tapi sasarannya nggak pas gitu ya. Sejauh ini yang beli itu memang rata-rata maaf ya menengah atas. Rata-rata yang membeli kafling kita itu rata-rata menengah atas, makanya rata-rata beli itu paling sedikit 2. Dan cash yang udah konsumen kita sejauh ini semuanya cash. Bahkan kemarin itu ada konsumen ngambil 4, ini kemarin saya ketemu dengan beliau, dia minta satu kafling luasnya 1.000 sekian. Sedang nego harga, minta harga lama katanya. Jadi gambaran rata-rata memang konsumen. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengedukasi dapat konsumen yang boleh nggak saya nyicil sekian itu langsung dibangun, itu kayaknya nggak pas. Ada kok, ada kalau mau ya perumahan kami di tempat lain. Tapi kalau di sini sih gambarannya yang sudah transaksi itu rata-rata pembeliannya cash, dan kalau saya perhatikan ya itu menengah atas. Ada kemarin, hari ini tadi dokter beli, beberapa saat lalu itu dokter, dia dekan di dulu alumni IPB, sekarang jadi dekan gitu ya, dekan kalau tidak salah di Jakarta. Ya rata-rata konsumennya itu ya mohon maaf ya kalau boleh saya simpulkan di awal dari data kita rata-rata memang menengah atas. Yang niatnya mereka, saya punya duit daripada saya taruh di bank, mendingan saya beliin tanah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya ke sini gitu kan, sambil liburan gitu. Suatu saat ketika daerah ini berkembang, wah itu berkali-kali lipat pasti harganya. Apalagi sudah ada wacana dari situ nanti akan ada akses tolnya Bapak Ibu. Gitu. Sekarang kan tolnya baru masuk sesi 2 ya, baru keluarnya itu Semplak, nanti akan terhubung ke sana. Gitu. Siap. Oke. Ini Kang Ade mau tanya lagi, Kang? Ya, boleh. Kang Ade, mangga. Ini ini untuk fasilitas lainnya, misalkan kalau para
buyer ya, pengunjung misalkan mau istirahat atau apa gitu, misalkan kayak musola itu disiapkan nggak di sana, Bu? Dengan Sejauh ini belum, Pak. iya. Sejauh ini baru kalau istirahat di kantor, karena kan kita ada kantor permanen juga di sana. Hmm. Terus nanti akan ada saung-saung. Nanti sholatnya kita sedang habis lebaran sholat pembangunan saung, baik itu untuk yang di itu Kang Iman, yang sepoi-sepoi yang di atas itu akan dibangun saung dan ada musolanya di situ nanti, Pak. Hmm. Oh, Masya Allah. Sejauh ini belum, tapi habis lebaran insya Allah akan dibangun. Ya mantul ya, mantul. Siap. Kalau Ustadz yang ditanya pasti musola ini. Ya, biar tambah berkah. Siap. Siap, Kang Ade. Iya. Terus Terima kalau kasih. ada yang survei itu diharapkan pagi-pagi gitu ya, Betul, Ustadz. karena kemacetan seperti itu. Karena kemacetan. Walaupun nanti kalau konsumennya bilang, aduh macet banget gitu kan. Ya kalau nggak mau Iya. macet, harga segitu mahal. Kalau macet harga segitu ya murah banget gitu. Itu rata-rata di sore hari atau gimana? Sejauh ini sih rata-rata konsumen itu rata-rata keluar rumah jam 8, jam 9, nyampe sana itu masih ketemu jam 11. Ya. Jam 11. Nah, kalau belajar dari saudagar itu konsumen kalau udah berangkat di atas jam 2 itu mereka ngomong, "Bu, mendingan nggak usah." gitu. Iya. Bu, mendingan nggak usah di reschedule gitu. Karena nanti kasihan daripada mereka 4 jam baru nyampe lokasi kan. Ya. Tapi kalau selain weekend itu normal gitu sorenya. Normal. Kalau selain weekend semacet-macetnya kalau dari Yasmin 1 jam tembus, Pak. Iya. Siap. Oke, makasih. Siap, Siap. Ustaz. Terima kasih ya Nuhun, Kang Ade. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Wahid, Kang. Assalamualaikum, izin bertanya. Sorry jika sudah dijelaskan. Di antara kafling-kafling itu nanti ada pembatas. Gimana Kang Sultan? Pembatasnya kita patok semua, setiap sudut kita patokin. Gitu. Pasti ada pembatasnya, Pak. Dan ada dipatok nanti aja nomornya juga. Oke. No, dipatok itu nanti akan ada nomor kaflingnya juga. Oke. Gitu. Siap, Kang Sultan. Oke, tersedia musola apakah akan dibangun fasum di dalam agrohis? Ada musolanya. Tadi udah mungkin dijawab ya? Tadi yang di spot apa tuh? Di spot apa? Nanti yang bangun fasumnya malah pihak lain ini kayaknya. Karena kemarin jadi singkat ya, ini saya nggak apa-apa nyebutin namanya. Ada namanya Haji Murtado. Haji Murtado itu kalau saya bilang itu grammar banknya M Yusufnya Indonesia gitu. Konsep bisnisnya persis dengan grammar bank. Jadi bank untuk kaum papa lah gitu ya. Tapi jangan salah, setiap bulan saya tahu persis ya karena memang dekat dengan beliau, kenal dengan beliau gitu. Per hari ini konsumennya tidak ada yang di PHK dan menggaji karyawan itu sebulannya 7M Bapak Ibu bayangin. Masya Allah. Dan itu dia syariah. Dia punya lokasi nempel sekali dengan lokasi kita. Kemarin ngobrol dengan beliau itu seingat saya itu dari asar itu sampai jam 8. Beliau itu menyampaikan nanti di situ rencananya mau dibangun sekolahan gratis. Sekolah gratis. Jadi beliau katanya sih beliau orang Jawa tapi lama di situ. Beliau ngomong ke saya pakai bahasa Jawa gitu ya. Kalau di Indonesia ini tuh aku sudah tua Mas gitu. Apalagi yang mau ku cari. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya kalau saya lihat ya wajar lah gitu, mobilnya udah keren-keren, rumahnya udah mewah sekali, gitu. Omsetnya sudah besar gitu ya, sudah waktunya mikirin hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi beliau nanti mau bangun sekolah gratis di lahan beliau yang nempel, jadi bukan ini nempel bahkan nanti aksesnya beliau ada depan dan lewat belakangnya itu nanti satu akses dengan kita. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang atas informasinya. Teh Lilis, mungkin bisa dibangun semacam saung gazebo juga Kang kalau sudah ada listriknya. Tadi udah ya, rencana nanti Siap. insya Allah habis Lebaran ya Kang ya. Sekarang bambunya udah siap malah. Jadi bambunya sudah kita siapkan, tukalnya juga udah siap, tapi saya maunya habis Lebaran aja. Siap.
Oke, lanjut. Walaupun saya sebenarnya agak menyayangkan ya, saya tuh pengennya pembangunan yang berat-berat itu kalau puasa janganlah gitu kan. Cuman tukang saya itu kadang, Pak, saya juga kalau nggak bisa lebaran gitu kan. Kedua, ada bencana gini, oh Bapak bangun nggak bangun, saya juga nggak puasa Pak. Siap, oke. Ya sudahlah, saya bilang. Lanjutkan. Nafsi-nafsi kalau udah begitu. Musola, Kang. Ini dari pertanyaan Kang Wijaya nih. Ada fasum selain musola atau apa nih fasumnya? Fasumnya apa aja yang Nanti akan ada camping ground kurang lebih 2000-an meter, itu tepat di atasnya, itu saya fungsikan nanti untuk hijauan. Oke, camping ground. Hijauan, harapannya ya nanti bisa santai di situ, nanti akan saya tanamin rumput yang rapi, taman yang rapi, di situ nanti pengennya itu bahasa kita kerennya lah camping ground lah. Oke. Gitu. Siap. Kalau ngomongin camping ground pasti ada toiletnya, udah pasti lengkap lah gitu ya. Betul. Oke. Siap teman-teman semua? Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalaupun tidak, sepertinya kita sudahi lebih awal gitu ya. Lumayan mungkin ada yang mau beli gorengan atau belum ada yang nyiapin gitu kan. Takutnya kepikiran ke meja makan gitu kan. Kolak atau segala macam seperti itu. Oke, silakan mungkin 1 ataupun 2 pertanyaan lagi. Kalaupun tidak ada, nanti akan saya tutup ya. Seperti itu. Saya coba cek ini, beberapa sudah izin live karena memang dari sisi waktu mungkin terlebih dahulu gitu ya. Terlebih dahulu untuk buka ya seperti itu. Kang, mau tanya nih Kang. Jadi kalau untuk DP itu harus lunas atau gimana Kang? Sejauh ini sih kemarin ada yang nego ya, DP itu boleh nggak dibayar 3 kali gitu ya. Terus saya jawab boleh Bu, 3 kali, 4 kali juga boleh, tapi di hari yang sama. Oke. Nah, walaupun nggak gitu sih, saya nggak kaku kok. Kalau misalnya ada kok konsumen kita kemarin dia beli 3, itu beliau baru siapnya itu setelah tanggal 20. Tanggal 20 berarti. Setelah tanggal 20 itu baru masukin DP. Gitu. Tapi dia udah masuk juga kalau enggak salah berapa juta gitu. Udah lumayan banyak tapi mau DP kekurangannya itu di atas tanggal 20 karena suaminya pelayar, jadi mungkin nunggu gaji turun atau gimana lah, saya enggak paham. Gitu. Jadi masih sangat bisa dibicarakan. Siap. Nanti case by case lah kalau itu. Siap. Ini barangkali teman-teman juga ada gitu ya yang mau ataupun tertarik gitu ya. Karena tadi ada satu mungkin ya yang menanyakan hal tersebut itu dari member agensi gitu ya. Makanya mungkin ini mumpung informasinya barangkali ya ada kelebihan rezeki atau seperti apa, tertarik investasi di Bogor Barat ya, Bogor Barat Agro Hills seperti itu. Oke, mungkin Kang Sultan kita sudahi ya. Terima kasih banyak atas waktunya yang mungkin sangat luar biasa gitu ya. Sibuknya semoga berkah selalu untuk Kang Ahmad Sultan gitu ya. Amin. Amin gitu ya. Ini padahal saya memperkenalkan Kang Asep gitu ya. Cuman beliau memang ada konsumen ya. Karena memang di hari weekend juga. Nanti kalau teman-teman setor data itu ketemunya nanti sama Kang Asep ya, yang nanti membantu menggiring atau bahasa jahatnya itu menggolok gitu ya untuk beli digorok gitu untuk beli unit ya. Dan alhamdulillahnya dari data di developer pun minimal itu beli 2 ya, lumayan ya buat bisa beli gamis ya gitu di baju buat lebaran. Kang Ade udah senyum aja tuh. udah siap gas itu. Udah siap gas gitu ya. Oke, saya sih kemarin ya, mangga. Saya sih kemarin ada wacana nanti di luar ini itu pribadi saya nanti akan siapkan emas. Masya Allah. Mas, jadi itu di luar sudah
kesepakatannya itu dari saya pribadi nanti saya pengen men-challenge teman-teman. Oh, Masya Yuk, tiap bulan siapa yang paling top sell saya siapin emas sekian gram. Oh, Masya Allah. Gitu. Pokoknya nanti tiap bulan akan ada info dari kami itu di luar tadi kesepakatan teman-teman dengan syariah. Jadi challenge lah gitu kan. Apa yang pertama penjualan di atas 10 kita kasih 5 gram gitu kan. Atau gimana gitu. Pokoknya tidak mempengaruhi akad dengan teman-teman yang lain. Oke, ini langsung dibocorkan gitu ya. Jadi banyak nih nilai plusnya gitu kan. Siap-siap aja buat teman-teman. Jadi channelnya itu dari kita udah ada ya di listing eksternal itu udah ada untuk khusus Bogor Barat Agro Hills. Oh iya, ini sebelum ditutup saya mau share dulu. Jadi sales page-nya buat teman-teman nanti berjualan itu sudah kita sediain. Sebentar, ini saya coba dicatat nanti ataupun dipoto aja. Saya share di grup ataupun channel. Ini ada, sebentar. Oke. Oke, sebentar. Ini saya ketik terlebih dahulu. Oke, ini begini. Oke, ini saya share screen. Saya share screen. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi langsung generate aja. Otomatis nanti udah up to date dan juga ini bisa jadi iklan baik dari teman-teman yang menggunakan organik ataupun yang berbayar ataupun ads ya. Nah, ini silakan nanti dicek. Ini kalau mungkin bisa saya bantu juga. Sebentar. Oke, ini. Nah, ini. Ya. Ini nanti datanya, jadi tinggal diisi aja. Nanti langsung otomatis akan ada sales page-nya ataupun landing page dari masing-masing orang. Ya, dari masing-masing orang seperti biasa seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman silakan isi datanya dengan benar ya. Jangan sampai nanti ketukar ataupun salah seperti halnya nomor ya. Jangan sampai itu memasukkan nomor 0. Harus 62 ya. Karena kalau WhatsApp itu pakai kode number masing-masing region negara seperti itu. Oke, itu aja. Mungkin nanti akan di-share juga. Jadi support untuk sales page-nya sudah ada. Jadi teman-teman memudahkan untuk beriklan dan juga posting ya, seperti itu. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada teman-teman semua dan juga teman-teman yang sudah bertanya dan hadir juga pada sore hari ini. Semoga Allah mudahkan jalan kita semua. Ya, apalagi ini udah masuk mungkin 10 malam terakhir ya. Kita bertemu dengan hari kemenangan yang dimana
hari kemenangan itu mungkin bisa diliputi dengan hari closingan juga gitu ya, insya Allah. Ataupun sebelum gitu ya. Kita berharap hari ini mendapat keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kang Ahmad Sultan juga. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya ataupun dari kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bagaimana Gus Yanto?